Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran materi turunan. Kali ini kita akan mempelajari tentang rumus perkalian, ya. Nah, kalau nanti saya punya suatu fungsi, misalkan di sini adalah Z, itu sama dengan U kali V. Nah, ini perkalian, ya. Z sama dengan U kali V, U fungsi, V-nya juga fungsi. Maka turunan pertama dari Z itu, berarti Z aksen, itu sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen, ya. Sekarang contohnya contohnya kalau saya punya Z sama dengan, misalkan di sini ada 3x gitu ya, 3x ditambah 2 dikalikan dengan 5x dikurangi 4. Jika yang ditanyakan turunan pertama dari fungsi itu berapa, ya, maka penyelesaiannya nanti gitu ya, berarti Y aksen nanti, Y aksen itu kan sama dengan apa? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, sehingga dari Z sama dengan 3x ditambah 2 kali 5x dikurangi 4, ya. Yang depan itu nanti kita misalkan di sini namanya U dan yang belakang ini namanya adalah V. Dengan demikian, ya, itu U-nya itu sama dengan 3x ditambah dengan 2. Sehingga U aksennya, ya, 3x turunnya 3x berapa? 3, ya, ditambah 2 turunnya berapa? 0. Sehingga U aksennya itu adalah 3. Sedangkan untuk yang belakang, berarti yang di sini adalah V, V-nya itu sama dengan 5x dikurangi dengan 4 gitu ya. Sehingga V aksennya itu turunannya berapa? 5x, 5 kan, ya. Nah, min 4 berarti 0. Sehingga kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti Z aksen sama dengan, dilihat, U aksen. Dilihat U aksennya berapa? 3 dikalikan V. V-nya berapa? 5x dikurangi 4 ditambah U-nya berapa? 3x ditambah 2, ya, kali dengan V aksen. Dilihat V aksennya berapa? 5. Sehingga dari sini kita selesaikan, berarti kita kalikan gitu ya. Berarti berapa tuh? 15x dikalikan dengan negatif 12 ditambah, ini kalikan, di sini adalah 15x gitu ya, 15x kemudian ditambah ini kalikan 2 berarti berapa? 10. Nah, sehingga kalau begitu turunannya sama dengan, berarti ini dijumlahkan gitu ya, berapa? 30x kemudian min 12 ditambah 10 berarti adalah negatif 2. Oke, contoh pertama selesai. Nomor 2 sekarang, kalau ada Z sama dengan 3x ditambah 2 pangkat 2 dikali 4x dikurangi 1, ya. Yang ditanyakan adalah Y aksen atau turunan pertama dari fungsi Z. Oke, kita selesaikan gitu ya. Kita selesaikan, ya. Ini juga perkalian ya, perkalian berarti ini adalah yang depan. Kita misalkan kita tuh seperti ini juga bisa gitu ya. Kita misalkan yang depan itu U gitu ya. Ini adalah U. U-nya berapa itu? 3x ditambah dengan 2 pangkat 2. Nah, itu sekarang ini kita jabarkan. U itu kalau ada 3x ditambah 2 pangkat 2 itu artinya kan sama dengan berapa? 3x ditambah 2 gitu ya. 3x ditambah 2 kali 3x ditambah 2. Sehingga ini kalau kita selesaikan itu nanti adalah 9x kuadrat gitu kan ya. Nah, ini berapa? 6x. Ini dikalikan berapa? 6x dijumlahkan berarti 12x. Kemudian belakang dengan belakang ini adalah ditambah 4. Artinya apa? 3x ditambah 2 pangkat 2 itu ekuivalen sama nilainya dengan 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah dengan 4. Sehingga dari sini kita bisa mencari turunan pertamanya. Nah, berarti U aksennya.
U aksen berarti 9 kali 2, 18. X dikurangi 1 pangkatnya tinggal 1, gitu ya. Ditambah dengan 12, X turunannya berapa? 12. 4 turunnya 0, nggak perlu ditulis. Nah, itu yang U. Sekarang yang V-nya sekarang. V-nya tidak lain adalah 4X dikurangi 1. Nah, sehingga kalau begitu V aksennya berapa berarti? 4. Oke. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus, berarti Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, ya. Sehingga Y aksen sama dengan U aksen, dilihat berapa? 18X ditambah 12 kalikan V. V-nya berapa? V-nya adalah 4X dikurangi 1 ditambah U-nya adalah 3X ditambah dengan 2 pangkat 2, gitu ya, dikalikan V aksen. V aksennya berapa? 4. Oke. Nah, dari sini diperhatikan berarti Y aksen itu sama dengan, gitu ya. Nah, ini kalau kita akali ya, misalkan kita akali ya, ternyata nggak bisa ya, kita kalikan sekarang. Nah, kita kalikan seperti ini. Kita kalikan ya. Oke, kita akali saja ini. Kita akali. Sekarang kalau kita akali berarti ini saya keluarkan di sini adalah saya keluarkan 6, gitu ya. Setelah keluarkan 6, maka sama dengan ya 6 kali berapa? 3X ditambah dengan 2. Ya, dikalikan 4X kurangi 1 ditambah dengan 3X ditambah 2 pangkat 2 kali 4, gitu ya. Dilihat sekarang. Ini ternyata sama ya, sama. Nah, kita faktorkan sekarang, dikeluarkan, gitu ya. Oke, kita keluarkan yang 3X ditambah 2, ya. Oke, sekarang ini 6, ini adalah 4. Bisa kita keluarkan berapa? 2 ya. Nah, 2. Sehingga berpikirnya ini dikalikan apa supaya jawabnya ini. Ini harusnya 6, ini 2, kurang berapa? Kurang 3. 3X ditambah 2, ya kan? Ini sama, berarti kurang 4X dikurangi 1. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini 2, ini berapa? 4, berarti harus 2 pengalinya ya. Kemudian 3X ditambah 2, ini 3X tambah 2 pangkat 2, berarti kurang 1. 3X ditambah 2. Oke, berarti Y aksennya ini berarti 2 kali 3X ditambah 2 ya, kalikan, ayo ya. Ini tadi ada X-nya ya. Berarti ini adalah berapa? 12X dikurangi dengan 3 ditambah 6X ditambah dengan 4. Nah, berarti Y aksennya sama dengan 2 kali 3X ditambah 2, ya. Ini berarti dengan ini berapa? 18E. Oke, 18E ya. Kemudian min 3 ditambah 4 berarti ditambah 1. Oke ya. Inilah hasil daripada Z turunan pertama dari Z sama dengan 3X ditambah 2 pangkat 2 kali 4X dikurangi 1. Ini bukan satu-satunya jawaban, bisa kalian jabarkan, gitu ya, dikalikan satu-satu nggak apa-apa. Nanti tergantung pada pilihan jawaban ya, jika soal nanti adalah pilihan ganda ya. Oke, 2 soal untuk rumus perkalian sudah cukup. Oke, berikutnya untuk pembagian ya. Sekarang rumus pembagian. Kalau saya punya fungsi Z sama dengan U dibagi V. Nah, ini adalah pembagian ya. Maka turunan pertamanya nanti rumusnya adalah di sini U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini rumusnya. Sekarang contohnya diperhatikan, contohnya misalkan nanti saya punya Z sama dengan 2X dikurangi 5 dibagi dengan 3X ditambah dengan 1, gitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah turunan pertanya gimana, gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, karena di sini pembagian berarti nanti yang atas itu adalah namanya U. Nah, sehingga U-nya itu nanti adalah yang mana? Yang 2X dikurangi 5. Sehingga U aksennya itu ya, turunan 2X dikurangi 5 berapa? 2X turunkan 2 ya.
Oke, min 5 berarti 0. Sedangkan V-nya itu yang bawah. Yang bawah berarti siapa? 3X ditambah dengan 1. Sehingga V aksennya itu adalah turunan 3X ditambah 1 berapa? 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya ya, ke dalam rumusnya bahwa di sini Y aksen ya, rumusnya adalah U aksen V dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat gitu ya. Nah, berarti Y aksennya kita masukkan, U aksennya berapa? 2. Oke, 2. Kalikan V-nya, V-nya adalah 3X ditambah 1. Nah, 1. Kemudian dikurangi, ingat dikurangi bukan dijumlahkan. U-nya adalah 2X dikurangi dengan 5. Nah, kemudian dikalikan dengan V aksen. V aksennya berapa? 3. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 3X ditambah 1 ada kuadratnya. Sehingga Y aksen sama dengan, oke, kita selesaikan dikalikan gitu ya. Berarti adalah 6X ditambah dengan 2 dikurangi. Nah, ini dikalikan ke depan. Berarti berapa itu? Min 6X gitu ya. Nah, ini adalah min dengan min berarti positif kan? Kalikan 3 berarti ditambah 15. Dibagi yang bawah tetap saja, nggak usah diuraikan. Oke, gitu. Nah, ya. Sehingga Y aksennya sama dengan gitu ya. Ini berarti kan 0 kan? Nah, 2 tambah 15 berarti berapa? 17. Yang bawah tetap 3X ditambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah contoh untuk pembagian. Sekarang berikutnya adalah dalil rantai gitu ya, dalil rantai. Sekarang misalkan di sini saya punya contoh, kalau saya punya Z sama dengan di sini adalah 3X dikurangi 5. Ini pangkatnya adalah 4 gitu ya, pangkatnya 4. Kalau nanti cuma pangkatnya 2 saja, misalkan Z sama dengan 3X dikurangi 5 pangkat 2. Kita mencari turunannya ini cukup nanti ini dijabarkan ya, kita jabarkan. Y-nya berarti kita jabarkan 9X kuadrat gitu ya, 9 kuadrat dikurangi 30X ditambah dengan 25 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita turunkan berkat 18X dikurangi 30. Selesai. Itu kalau pangkatnya 2. Nah, sekarang kalau pangkatnya lebih dari 2 misalkan 4, 5, kalau kita akan menjabarkan seperti ini itu terlalu panjang. Maka ada suatu cara untuk mengerjakan kalau bentuknya nanti di sini adalah pangkatnya nanti bisa pecahan, bisa yang besar, kita menggunakan dalil rantai ya. Caranya gimana? Ya, perhatikan ini kita selesaikan ya. Nah, itu nanti cara mengerjakan ya, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan di sini nanti yang 3X dikurang 5 gitu ya. Itu kita misalkan di situ adalah U. Nah, U-nya itu adalah 3X dikurangi 5. Sehingga di sini adalah turunan pertama. U itu turunannya adalah DU. DU. Nah, ingat ya. DU sama dengan 3X, turunnya 3 itu adalah 3. Karena terhadap X namanya adalah DX begitu. DX. Nah, min 5, nah itu berarti turunkan 0, nggak usah. Sehingga kalau begitu di sini adalah DU per DX-nya sama dengan 3. Nah, kemudian dari soal dilihat Z sama dengan 3X dikurang 5. Pangkatnya 4. Z sama dengan, ingat 3X dikurang 5 itu kita misalkan apa? Dimisalkan U. Nah, ini adalah U pangkat 4. Sehingga kalau begitu kita turunkan Z itu rumus turunan pertama dari Z itu adalah DZ, 1 DZ gitu ya, karena terhadap Z. Nah, kemudian untuk U pangkat 4 turunannya berapa? Berarti 4 U ya, 4 kali U pangkat 3. Ini adalah apa? DU. Nah, gitu kan? Sehingga kalau begitu di sini adalah DZ per DU. Nah, itu sama dengan, tidak sama dengan 4U pangkat 3. Nah,
Nah, sehingga dari sini kalau kita kita konstruksi bahwa Z aksen itu ya, kalau ada DZ dibagi dengan DU kalikan dengan DU per DE, itu kalau kita coret begini kan menjadi apa? DZ per DE, kan begitu ya. Sehingga ini kalau kita tukar, sehingga DZ per DE itu artinya sama dengan gitu ya, DZ per DU kalikan DU per DE. Nah, ini DZ per DE itu artinya sama dengan turunan pertama fungsi Z, berarti namanya Z aksen ini. Nah, sekarang DZ per DU dilihat. DZ per DU berapa? 4U. Nah, 4U pangkat 3 kalikan dengan DU per DX. DU per DX-nya adalah 3. Nah, setelah itu ya kita masukkan 4. U tadi siapa? U tadi tidak lain adalah 3X dikurangi 5. Pangkatnya 3 kali 3 ini. Nah, sehingga kalau begitu Z aksennya 4 kali 3 berarti 12. Kalikan 3X kurangi 5 pangkat 3. Nah, berarti inilah turunan pertama dari Z sama dengan 3X kurang 5 pangkat 4 itu sama dengan 12 dikali 3X dikurang 5 pangkat 3. Nah. Oke, berikutnya dari soal tadi Z sama dengan 3X dikurang 5 pangkat 4 akan kita selesaikan dengan cara yang berbeda atau cara yang kedua. Nah, Z sama dengan 3X dikurangi 5 pangkat 4. Yang 3X kurangi 5 itu namanya adalah fungsinya. Nah, itu namanya adalah fungsi. Gitu ya. 4 ini namanya adalah pangkat. Oke. Turunan pertama dari fungsi ini yang berpangkat itu adalah turunan fungsi kalikan turunan pangkat. Nah, turunan pangkat. Atau dibalik nggak apa-apa. Apa berarti? Turunan pangkat kalikan turunan fungsi. Nah, berarti rumusnya apa? Turpang kali turfung. Turpang kali turfung. Nah, sehingga kalau begitu Z aksennya itu dilihat 3X dikurangi 5 pangkat 4. Pertama turunan pangkat. Pangkatnya berapa? 4. Oke, 4-nya turun. 4 kali 3X dikurangi 5 kali gitu, kalau diturunkan pangkatnya kan dikurangi 1. Berarti 4 ini dikurangi 1 menjadi berapa? 3. Inilah namanya adalah turpang. Oke. Kemudian dikalikan dengan turunan fungsi. Fungsinya siapa? Fungsinya 3X dikurangi 5. 3X dikurangi 5 turunnya berapa? 3. 5-nya 0, minimal 0 nggak usah ditulis. Nah, ini namanya adalah turfung, gitu ya. Oke, berarti Z aksennya kita kalikan 4 kali 3 berapa? 12. Berarti isinya adalah 3X dikurangi 5 pangkat 3. Oke ya. Cara 2 ternyata lebih simpel. Rumusnya ingat? Kalau nanti dia berpangkat, fungsinya berpangkat, turunannya adalah turpang kali turfung. Sekarang berikutnya aplikasi pada turunan. Yang pertama itu nanti adalah persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung. Sekarang perhatikan, jika saya punya kurva, ini gambarnya, ini adalah Z sama dengan Fx begitu ya, Z sama dengan Fx. Nah, misalkan begitu. Saya punya titik di sini pada kurva, titik di kurva, itu saya misalkan di sini titiknya itu adalah x1, y1. Nah, x1, y1. Jika pada titik ini, titik yang terletak pada kurva, saya ada sebuah garis gitu ya, yang melalui titik ini, satu titik itu. Nah, berarti garis ini adalah artinya menyinggung pada kurva.
Sehingga boleh dikatakan bahwa garis yang menyinggung pada kurva Y sama dengan Fx itu namanya adalah garis singgung. Nah, itu namanya adalah garis singgung. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persamaan garis singgung pada kurva ini gitu ya. Oke, kalau kita mencari persamaan garis, langkah pertama harus mencari namanya adalah gradien. Gradien itu adalah kecondongannya, kecondongan garisnya, atau simbolnya adalah M. Gradien garis itu sama dengan turunan pertama fungsi f itu di titik x1, y1 itu. Berarti sini adalah fx1. Nah, itu gradiennya. Kemudian nanti persamaan garis singgung atau PGS-nya itu rumusnya adalah Z min Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Nah, ini adalah rumus ya pada waktu kalian dulu di SMP kelas 8 gitu ya. Oke ya. Berarti harus mencari apa? Harus mencari turunan, kemudian dimasukkan X, Y-nya ke sini, kemudian baru kita mencari persamaan garis singgung dengan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1 ya. M kali X kurangi X1. Oke, sekarang contohnya ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 di titik 2,3 ya. Sekarang disuruh mencari persamaan garis singgung yang pertama gitu ya, dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 kita turunkan dulu, berarti F aksen X ya. Turunannya berapa? 2x dikurangi 3. Berikutnya kita akan mencari gradien. Gradien itu adalah F aksen di titiknya. Titik singgungnya berapa? 2,3. Berarti X1-nya 2, terus Y1-nya kan 3 ini ya. Nah, berarti diganti F aksen 2. Kita masukkan berarti 2 kali X-nya diganti 2. 2 dikurangi 3 ya. Ini adalah 4 kurangi 3 berarti adalah 1. Berarti gradiennya adalah 1. Nah, sehingga kalau sudah, maka persamaan garis singgungnya itu dengan M sama dengan 1 di titik berapa? Di titik 2,3 ya. Ini adalah X1, Y1. Itu rumusnya adalah Z kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1 ya. Sekarang berarti kita masukkan Y1-nya berapa? Y1-nya 3. Nah, M-nya adalah 1 kalikan X kurangi X1-nya adalah 2. Nah, sehingga Z kurangi 3 1 kali X tetap sama X ya, 1 kali 2 min 2. Nah, sehingga ini Z sama dengan X dikurangi 2 ditambah 3. Maka hasilnya di sini tidak lain adalah X ditambah 1. Nah, itu adalah jadi persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 di titik 2,3 itu adalah Z sama dengan X ditambah 1. Sekarang fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Nah, sekarang pertama, suatu fungsi itu nanti dikatakan naik, itu nanti punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi itu adalah lebih dari 0. Kemudian berikutnya, suatu fungsi itu nanti dikatakan turun, punya syarat. Syaratnya adalah turunan pertamanya adalah kurang dari 0. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, suatu fungsi itu nanti mencapai titik stasioner, itu syaratnya adalah M aksennya sama dengan 0. Oke ya. Sekarang contohnya, contoh nomor 1.
Misalkan di sini diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 ya, dikurangi setengah x kuadrat dikurangi 6x ditambah dengan 5. Tentukan ya, tentukan batas interval ya, yang A untuk nanti fungsinya adalah naik, fungsi naik. Kemudian yang B untuk nanti dia adalah fungsinya adalah turun. Nah, dari sini maka bisa kita selesaikan gitu ya, kita selesaikan yang A dulu. Dari fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 kurangi 6x ditambah 5, kita cari turunannya terlebih dahulu. Di sepertiga x pangkat 3 di sepertiga kali 3 itu kan 1 kan? Berarti x dikurangi 1 pangkatnya 2. Setengah kali 2 1 dikurangi 1 berarti 1 ya, tinggal x dikurangi 6x, turunannya adalah 6, 5-nya adalah 0. Nah, sekarang sudah syarat di sini ada fungsinya adalah naik. Apa syaratnya? F aksen x-nya harus lebih dari 0. F aksennya siapa? F aksennya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 ya, harus lebih dari 0. Dari sini karena persamaannya kuadrat ini, pertigasamaan kuadrat nih ya. Oke, kita faktorkan ya. Ini berarti faktornya x dikurangi berapa? Kurangi 3 kali x ditambah 2 ya. Oke, sama dengan 0. Maka x-nya di sini pembuat nolnya berapa supaya ini 0? X-nya harus di 3 atau pembuat nolnya ini adalah berapa? Min 2. Oke, setelah itu selesai, kita buat garis bilangan ya, kita buat garis bilangan gitu ya. Nah, di sini ada 2, pembuat nolnya berapa? Negatif 2 dengan 3. Nah, kemudian kita akan menentukan gitu ya, menentukan positif atau negatifnya pada tiap-tiap selang ini gitu ya, tiap selang ini. Misalkan kita ambil di kanannya 3. Kita ambil angka berapa? Angka 4 kita masukkan ke sini ya. 4 dikurangi 3 berarti berapa? 1 positif. 4 tambah 2 positif. Positif dikali positif berarti positif gitu ya. Nah, oke, ini positif. Di antara negatif 2 dengan 3 kita ambil berapa? Kita ambil 2 misalkan. Oke, 2 dikurangi 3 negatif kan? 2 tambah 2 positif. Negatif kali positif berarti negatif. Di kirinya negatif 2. Berapa berarti? Negatif 3. Oke. Negatif 3 dikurangi 3 negatif. Negatif 3 tambah 2 negatif. Negatif kali negatif berarti positif. Oke. Nah, di sini mintanya kan lebih dari 0. Lebih dari berarti yang diambil adalah batas yang positif. Yang positif itu berarti dari negatif 2 itu ke kiri. Nah, kita arsip nih. Nah, ya. Nah, terus yang kanan berarti dari 3 ke kanan gitu. Nah, begitu. Maka kalau begitu berarti batas intervalnya, interval supaya fungsi itu naik adalah berarti x-nya kurang dari negatif 2 atau x-nya lebih dari 3 gitu ya. Berikutnya yang B, kita mencari batas interval supaya fungsinya turun gitu ya. Langkahnya sama seperti tadi, fungsi naik tadi ya. Berarti kita turunkan dulu di f aksennya, berarti berapa tadi? X kuadrat dikurangi x kurangi 6 gitu ya. Kemudian di sini adalah syarat gitu ya. Syarat fungsinya turun. Nah, apa syaratnya? Berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kita masukkan f aksennya diganti ini kan, berarti x kuadrat dikurangi x kurangi 6 kurang dari 0 gitu ya. Kalau kita faktorkan berarti x dikurangi 3 kali x ditambah 2. Ini sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya adalah berapa? 3 atau x sama dengan negatif 2.
Nah, berikutnya buat garis bilangan sama seperti tadi gitu ya. Di sini negatif 2, di sini adalah 3. Tadi di sini kan plus ya, positif, di sini adalah negatif, di sini adalah positif. Nah, di sini adalah turun. Turun itu F aksennya kurang dari 0. Kalau kurang dari berarti yang diambil itu yang negatif ya. Kalau negatif berarti mana selangnya? Oh, berarti batasnya itu adalah X-nya adalah antara negatif 2 sampai 3. Berarti yang ini yang saya hasil ini. Nah, sehingga kalau begitu batas interval supaya fungsinya turun itu nanti adalah X-nya itu di antara negatif 2 dan 3. Ya. Nah, itu adalah sudah lengkap untuk materi turunan ya sampai pada fungsi naik dan fungsi turun. Silakan dipelajari ya supaya nanti kalian bisa mengerti, paham sehingga bisa mengerjakan soal-soal pada part nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.